Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Tetap semangat belajar, walaupun kita masih belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tematik dengan tema wirausaha. Dengan subtema Ayo Belajar Berwirausaha. Dan hari ini kita masuk di pembelajaran yang ketiga dan keempat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu, supaya ilmu yang didapatkan bisa lebih mudah dipahami dan bermanfaat. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk materi pertama, kita akan belajar tentang magnet. Nah, kakak perhatikan berikut ada benda-benda yang terbuat dari magnet. Ada mainan-mainan yang terbuat dari magnet, seperti papan tulis magnet, huruf-huruf yang ada magnetnya, kemudian bola-bola magnet, ada pancingan magnet, kemudian ini tempelan untuk di kulkas biasanya, dan ada mainan pesawat, dan lain sebagainya. Benda-benda ini dibuat menggunakan magnet dengan cara kerja tertentu. Mungkin di antara kalian ada yang memilikinya ya. Nah, adapun magnet sendiri ada yang bersifat buatan atau bisa dibuat. Nah, bagaimana cara membuat magnet? Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama yaitu dengan menggosok, di mana jika magnet digosok-gosokkan ke suatu benda yang terbuat dari besi atau baja, maka benda tersebut dapat menjadi magnet. Nah, cara menggosokkannya harus searah, ya, dan semakin banyak jumlah gosokan, maka semakin kuat sifat kemagnetannya. Nah, seperti ini gambarnya ya, Kak. Ini besi, kemudian magnetnya digosokkan searah, sehingga besi tersebut memiliki sifat kemagnetan. Cara kedua yaitu induksi. Induksi ini yaitu magnet didekatkan terhadap benda logam yang akan dijadikan magnet. Induksi sendiri artinya pengaruh atau pembawa. Nah, pada gambar bisa dilihat ya Kak, ini ada magnet yang digantungkan atau didekatkan dengan sebuah besi atau baja dan bisa menarik paku-paku. Nah, hal ini menunjukkan bahwa magnet menginduksi paku dan besi baja, sehingga paku dan besi baja mempunyai gaya magnet. Nah, semakin jauh jarak benda ke sumber magnet, kekuatan induksi magnet akan semakin lemah hingga akhirnya hilang. Oleh karena itu, paku yang menempel pada ujung besi sudah tidak dapat menarik paku lagi ya. Jadi besinya sudah tidak dapat menarik paku lagi jika magnetnya dijauhkan. Dan selanjutnya, cara ketiga yaitu mengalirkan listrik. Magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan listrik disebut elektromagnet. Adapun caranya yaitu dengan melilitkan kabel listrik pada besi atau baja, yang kedua ujung kabel dihubungkan pada kutub positif dan negatif sumber listrik, misalnya baterai ya. Ini ada baterai kemudian dililitkan dengan kabel listrik. Nah, di sini pakunya jadi menempel ya. Itu karena pengaruh magnet. Nah, arus listrik ini dihentikan. Jika arus listriknya dihentikan, maka elektromagnet akan kehilangan sifat magnetnya. Jadi saat arus listrik mengalir, nah ini besi ini menjadi elektromagnet. Nah, ya, makanya bisa mengangkat atau menarik paku-paku. Nah, itulah 3 cara untuk membuat magnet. Tadi 1 menggosokkan,
2 induksi, dan 3 mengalirkan listrik. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat kemagnetan suatu magnet. Sifat kemagnetan itu ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat sementara. Yang bersifat tetap yaitu magnet alami atau yang dibuat secara digosok ya. Nah, sifat kemagnetannya akan hilang dengan cara dibakar, dipukul-pukul, dan dililitkan kawat berarus listrik. Sementara untuk sifat kemagnetan yang sifatnya sementara, yaitu magnet yang dibuat dengan cara induksi dan elektromagnet, di mana tadi sifat kemagnetannya akan langsung hilang ketika sumber magnetnya dihilangkan. Nah, itu adalah materi tentang magnet. Berikutnya kita akan belajar tentang formulir pengiriman barang. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang formulir pengiriman barang ini ya, di mana dalam formulir pengiriman barang ini berisi tentang data penjual atau pengirimnya dan data pembeli atau penerima. Nah, berikut contoh formulir pengiriman barang. Di sini ada data penerimanya lengkap ya, mulai dari nama, alamat, kode pos, nomor telepon. Nah, ada juga data pengirimnya sama ya, ada nama, alamat, kode pos, telepon, serta di akhirnya ada tanda tangan pengirim dan penerima. Supaya lebih jelas, kakak bisa lihat di buku paket halaman 99 ya, itu sama formulirnya. Kemudian, yang selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi masyarakat, di mana untuk menjadi seorang wirausaha, yang terpenting adalah keinginan yang kuat serta memiliki jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha dapat dibangun sejak kecil, sebagaimana di sini ada kisah fiksi tentang seseorang yang mendapat kesuksesan karena dia memiliki jiwa wirausaha dari kecil. Teks tersebut berjudul Bejo dan Kebejoan. Silakan kakak baca secara lengkap, kemudian ambil pelajaran serta nilai-nilai yang terkandung dalam bacaan tersebut. Berikutnya, kita akan belajar tentang bahwa setiap usaha tentunya membutuhkan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta sumber daya modal. Sumber daya alam bisa meliputi lahan dan juga bahan. Sementara sumber daya manusia itu bisa meliputi pengelola, pekerja, pemasaran, ataupun penyalurnya. Kemudian sumber daya modal yaitu dana, mesin, serta alat pendukung lainnya untuk mensukseskan usaha tersebut. Nah, tentunya seorang wirausaha juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Karena tentunya ketika kita mempunyai usaha akan menghasilkan limbah-limbah. Nah, kita sebagai wirausaha harus bisa mengolah limbah tersebut supaya tidak mencemari lingkungan sekitar. Dan berikutnya, tadi kita belajar tentang formulir pengiriman barang, sekarang kita akan belajar formulir ujian sekolah. Nah, seperti ini bentuknya ya. Formulir ini biasa disebut dengan lembar jawab komputer atau LJK. Ya, ini nama formulirnya LJK. Dan formulir ini digunakan ketika melaksanakan ujian. Adapun informasi dalam formulir ujian tersebut yaitu ada petunjuk pengisian formulir, kemudian ada nama peserta ujian, nomor peserta ujian, tanggal lahir, mata pelajaran yang diujikan, nama sekolah, tanda tangan, serta lembar jawaban. Nah, mungkin nanti kakak biasanya kalau kelas ini digunakan untuk di kelas-kelas 6 ataupun di SMP kelas 3 ataupun SMA kelas 3 ya, ini untuk ujian nasional biasanya. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk hari ini tidak ada tugas ya, Kak. Cukup kakak pelajari saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.